Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Juma dengan NIM 811423157. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Alifada Nasya Mangkodongan dengan NIM 811423138 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nadia Cairnisa Samani dengan NIM 811423171 jurusan Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Liana Dindio dengan NIM 811423094 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Valda Moza Febrina Koginta dengan NIM 811423145 jurusan Kesehatan Masyarakat. Permisi Kak, kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Ini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan. Di sini kami disuruh buat video tentang wawancara pemahaman masyarakat tentang pemanasan global. Apakah Kak pernah mendengar tentang pemanasan global? Oh baik, nah di sini ada rekan saya yang akan menjelaskan tentang pemanasan global. Nah, jadi Kak, pemanasan global itu fenomena yang meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, pemanasan global itu berdampak luas mulai dari perubahan pola cuaca hingga kerusakan ekosistem yang pada akhirnya mengancam keseimbangan lingkungan dan keseimbangan ekosistem bumi. Nah, di sini juga ada beberapa penyebab utama pemanasan global. Jadi pemanasan global itu adalah aktivitas manusia, salah satunya untuk penyebabnya. Nah, seperti penggunaan bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi dan kegiatan pertanian. Dampak dari pemanasan global ini meliputi perubahan iklim yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, kerusakan ekosistem. Jadi pemanasan global ini sangat berpengaruh di dalam lingkungan kita, bukan dalam lingkungan masyarakat, mau dalam ekosistem laut juga sangat berpengaruh. Mengapa? Karena pemanasan global ini ketika terjadi, maka biota laut atau ekosistem yang ada di laut akan menyebabkan beberapa kerusakan. Nah, baik Kak, dalam pencegahan pemanasan global ini kita ada beberapa upaya. Yang pertama ada upaya preventif promotif. Nah, upaya promotif yang bisa kita lakukan dalam pemanasan global ini yaitu dengan memberikan penyuluhan dan edukasi. Nah, penyuluhan dan edukasi itu seperti memberitahukan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghemat penggunaan energi, dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengurangi penggunaan sampah plastik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan lingkungan. Baik, teman saya kan tadi menjelaskan tentang upaya promotif. Nah, di sini saya menjelaskan tentang upaya preventif. Nah, di sini ada beberapa tahap yang bisa kami lakukan ketika mengalami pemanasan global. Yang pertama, melakukan penghijauan, di mana penghijauan itu adalah menanam pohon di daerah-daerah yang gundul. Yang kedua adalah pengurangan emisi dan industri dan transportasi. Di sini tadi kan saya menjelaskan bahwa salah satu faktor pemanasan global itu adalah transportasi, dan di sini kakak bisa kurangi berkendaraan asal tidak terjadinya pemanasan global. Yang kedua, pengolahan limbah dengan baik, mengelola limbah industri dari rumah tangga dengan metode yang aman bagi lingkungan seperti daur ulang untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca. Jadi di sini kakak harus memperhatikan lingkungan sekitar. Tugas dari mata kuliah kesehatan lingkungan untuk mewawancarai masyarakat tentang mengenai pemanasan global. Apakah nanti tahu tentang pemanasan global itu? Perubahan iklim. Nah, jadi pemanasan global itu peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini seperti karbon dioksida menyerap panas matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Ini menyebabkan perubahan iklim yang signifikan seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan berdampak pada ekosistem. Nah, ada beberapa upaya preventif dan promotif. Saya akan menjelaskan tentang upaya promotif. Untuk mengatasi pemanasan global, yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran. Kampanye seperti kampanye media, seminar, atau workshop dapat menginformasikan masyarakat tentang pemanasan global, penyebabnya, dan dampaknya. Yang kedua ada mendorong perilaku positif. Edukasi mendorong gaya hidup
edukasi. Yang ketiga itu membangun kepemimpinan. Edukasi mengandungkan kepemimpinan yang peduli lingkungan dan menginspirasi tindakan positif. Jadi upaya preventifnya itu yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan emisi gas rumah kaca. Jadi kita bisa menggantinya, bisa menggalakkan energi terbarukan itu dengan mengganti energi surya, angin, dan air. Yang kedua, kita bisa mendukung teknologi seperti sekarang yang seperti motor listrik begitu dan mengurangi penggunaan listrik tentu. Baik, terima kasih Tante sudah mau diwawancarai sebagai narasumber tugas kami. Terima kasih banyak. Kami pergi dulu. Untuk lebih paham lagi, mari kita simak video selanjutnya. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan, seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara, lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka, satu persatu.
Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Yang pertama, menanam pohon hijau. Menanam pohon hijau di daerah-daerah yang gundul. Karena dengan kita menanam pohon hijau di daerah-daerah yang gundul, itu salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai materi pemanasan global tadi, bisa disimpulkan bahwa pemanasan global itu mencakup tentang perubahan iklim yang ekstrim seperti banjir, gelombang panas, serta peningkatan permukaan air laut. Nah, hal tersebut itu bisa mengancam ekosistem, ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan program, dan bahkan bisa mengancam kesehatan manusia. Pemanasan global adalah tindakan serius yang membutuhkan tindakan kolektif. Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui edukasi dan perubahan gaya hidup adalah kunci untuk melindungi lingkungan dan masa depan kita. Pemanasan global merupakan masalah yang harus diwaspadai oleh kita semua, sebab pemanasan global dapat memberikan dampak buruk yang berpengaruh bagi bumi kita. Pemanasan global terjadi karena peningkatan jumlah gas di atmosfer karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Baik, kami dari kelompok 4 mata kuliah kesehatan lingkungan dengan materi pemanasan global. Nah, di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah kesehatan lingkungan untuk mewawancarai beberapa masyarakat tentang pemahaman mereka tentang pemanasan global.